Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya, izinkan Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari sama-sama senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khotib akan membahas atau dengan tema bagaimana mendidik putra-putri kita dengan baik sesuai ajaran atau tuntunan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya secara serius, terutama dalam hal pendidikan mereka, agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Marilah kita tanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur sedini mungkin, agar mereka menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia yang sanggup mengatasi tantangan kehidupan di zamannya, karena mereka akan hidup di suatu zaman yang berbeda dengan zaman kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita perlu merasa prihatin dengan munculnya beberapa kasus yang menimpa generasi muda di tanah air kita, di mana pada usia yang masih kecil atau belia, bahkan masih dalam kategori anak-anak, telah terjadi perilaku-perilaku yang tidak lagi bisa dikategorikan sebagai bentuk kenakalan pada umumnya, melainkan sudah menjerumus pada perilaku kriminal. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan kita, generasi yang akan menjadi bagian dari potret tanah air kita di masa yang akan datang. Realitas ini harus kita hadapi dengan secara serius, karena jika tidak, maka kiranya bukanlah suatu hal yang mustahil kasus-kasus seperti itu akan menjajar dan menjangkit mengenai lingkungan kita. Marilah kita kembali kepada konsep ajaran Islam yang memandang anak sebagai amanah atau titipan dari Allah yang harus dijaga dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh, khususnya dalam hal pendidikan dan juga mengenai hal yang lainnya. Memang di zaman sekarang tantangan yang dihadapi begitu besar dan berat. Mendidik anak ibarat menggiring domba di tengah kawanan serigala, sedikit lengah habislah domba itu dimangsanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam usia-usia di mana mereka belum stabil dan belum pula memiliki ketahanan, mereka masih dalam proses mencari bentuk dan sangatlah mudah terpengaruh oleh teman-teman dan lingkungannya. Mereka akan mencari alternatif yang mereka jumpai di sekitarnya, yang seringkali mengesampingkan, tidak memperhatikan pertimbangan moral. Maka kita harus hati-hati dalam menawarkan figur-figur yang akan menjadi pilihan atau contoh teladan mereka. Sebagai orang tua atau kakak, kita harus benar-benar mampu memberikan contoh atau alternatif terbaik agar kepribadian mereka memiliki
yang dimiliki itu baik. Dan harus disadari benar bahwa dalam hal ini orang tua memiliki peranan yang tidak saja besar tetapi juga menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat hadisnya menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah atau suci. Adapun ia akan menjadi Yahudi ataupun Nasrani tergantung orang tuanya dalam mendidik dan mempengaruhinya. Dalam kaitannya dengan pendidikan anak-anak ataupun putra-putri Islam, para ulama menyatakan bahwa kewajiban pertama kali bagi setiap orang tua adalah menanamkan akidah dan tauhid. Akidah dan tauhid. Maka langkah pertama bagi orang tua yang merupakan kewajibannya sebagai adalah mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, serta mengajarkan mereka tentang nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini tidak selalu harus ditempuh dengan memberikan pelajaran formal dalam forum khusus atau tertentu, namun bisa memasukkannya dalam budaya ataupun perilaku sehari-hari. Sebagai contoh adalah mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa membaca basmalah ataupun hamdalah atau serta doa-doa ringan sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu yang baik dalam aktivitas atau kegiatan sehariannya, dan kita pun mencontohkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di samping nilai-nilai ketuhanan seperti yang disebutkan di atas, juga pendidikan yang harus sejak dini ditanamkan kepada anak kita adalah kesadaran akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asy'ari wa farriqu bainahum fil madhaji, rawahul Hakim. Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat jika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan jika mereka sudah berusia 10 tahun, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan ataupun bisa dengan hukuman lain yang mendidik dan tidak menyakitkan, jika tidak mau melaksanakannya di usia 10 tahun. Kemudian pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Memperhatikan hadis tersebut di atas, jelaslah bagi kita tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya mengenai kewajiban-kewajibannya. Orang tua sudah harus memerintahkannya melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, yaitu salat. Berarti pula bahwa sebelum menginjak usia tersebut, kita dituntut untuk mengajarkan segala hal yang berkaitan dengan kewajibannya, kewajiban salat, seperti tata cara berwudu, mengenai najis, hadas, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hal yang tidak kalah pentingnya juga dalam pendidikan anak adalah keteladanan yang baik dari orang tua dan lingkungannya. Mengingat kondisi anak-anak yang cenderung ingin meniru setiap perilaku yang terlihat di dalam lingkungannya, sementara ia belum mengerti tentang baik dan buruk, belum memahami bahaya yang akan menjerumuskan ke dalam jurang kenistaan. Maka perhatian orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak-anak haruslah selalu memperhatikan aspek etika dan moral agama. Pada prinsipnya, ada beberapa hal yang menjadi hak anak, yang menjadi kewajiban bagi orang tua. Yang pertama, orang tua berkewajiban memberi nama anaknya dengan nama yang baik dan terpuji. Kedua, menanamkan akidah dan akhlak kepada putra-putrinya. Ketiga, mengajarkan kecintaan kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pegangan hidup bagi orang yang beriman. Keempat, jika putra-putri itu telah dewasa dan telah berkemampuan, maka
Kewajiban berikutnya sebagai orang tua adalah menikahkannya dengan pasangan yang beriman dan tentunya yang berbudi pekerti yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, memperhatikan sekilas gambaran di atas, sebagai orang tua kita sadar bahwa betapa besar dan tanggung jawab kita dalam mengemban amanah yang berupa anak tersebut. Maka sangat disayangkan jika salah asuh sehingga anak tersebut menjadi generasi yang bukan lagi harapan, namun malah menjadi beban. Penting juga diperhatikan bahwa mendidik anak jangan sampai hanya terbatas mengisi otaknya, tetapi jiwanya juga harus diisi dengan nilai-nilai spiritual, nilai religius, nilai agama, sehingga tidak di samping intelek juga alim dan berbudi luhur. Sangat disesalkan adanya sementara orang tua yang memiliki perhatian besar terhadap kepandaian, kecerdasan, dan keterampilan anaknya, namun tidak memiliki perhatian yang memadai tentang kondisi jiwanya serta pendidikan rohaninya. Terlebih lagi dengan orang tua yang tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan, membiarkannya tanpa pengarahan, bahkan hanya menjejalinya dengan materi tanpa kasih sayang, dan jiwanya tidak diisi dengan nilai-nilai rohani dan keagamaan. Hadirin hafizakumullah, ketika kita juga memperhatikan lingkungan di sekitar ini, sebagian besar anak-anak bermasalah, bahkan sampai membuat kewalahan orang tuanya adalah anak-anak yang jiwanya tidak tersentuh dan tidak terisi oleh moral keagamaan yang memadai. Sebaliknya, anak-anak yang mendapatkan pendidikan moral dan rohani yang cukup di samping intelijensinya akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan bermoral dalam setiap aktivitas kehidupannya. Dalam kapasitas kita sebagai orang tua, sudah seharusnya memperhatikan pendidikan anak-anak kita, dan pendidikan yang diterima dari orang tualah yang menjadi dasar pembinaan kepribadian anak. Dengan kata lain, orang tua juga jangan sampai membiarkan pertumbuhan anak berjalan tanpa bimbingan, atau diserahkan pada guru sekolah saja, atau kepada pembantu rumah tangga saja. Inilah kekeliruan yang kadang terjadi dalam realitas kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita, sebagaimana Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan dengan ucapan atau perkataan yang benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita renungkan betapa pentingnya anak-anak yang soleh bagi kehidupan kita, terutama setelah kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah, rawahu Muslim. Yang artinya, ketika anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3 hal, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menganugerahi kita dan keturunan kita, dan menjadikan generasi kita generasi yang soleh dan soleha, serta menganugerahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita untuk dapat mencapai kedamaian, kebahagiaan untuk hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga terakhir apa yang khatib sampaikan menjadi manfaat dan pengingat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.